Kita bisa langsung mulai karena waktu live season ini hanya 40 menit batas waktunya ya. Maka kita manfaatkan waktu ini sebaik mungkin sambil menunggu yang lain agar segera bergabung. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan keharibaan kita, junjungan kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, pada sesi pertama perkuliahan online, mata kuliah metodologi penelitian ini, metodologi penelitian benar mata kuliahnya ya? Mata kuliahnya metodologi penelitian benar ya teman-teman? Ya betul Pak, betul. Oke. Pada sesi pertama ini adalah sesi live session. Pada live session ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Secara garis besar ada 3 hal. Saya ingin menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah metodologi penelitian. Kemudian yang kedua, saya akan menyampaikan tentang sistem perkuliahan serta sistem absensi. Kemudian yang ketiga, saya ingin menyampaikan tentang penilaian kuliah metodologi penelitian. Baik, yang pertama saya ingin menyampaikan tentang deskripsi mata kuliah. Mata kuliah metodologi penelitian ini secara garis besar membahas tentang bagaimana cara kita melakukan tahapan-tahapan penelitian, bagaimana cara kita menyampaikan fenomena dalam sebuah latar belakang, bagaimana cara kita merumuskan masalah, bagaimana cara kita menentukan metode analisis dalam penelitian, kemudian bagaimana cara kita menyusun atau menulis proposal penelitian, bagaimana cara kita membuat laporan penelitian, bagaimana cara kita menulis karya ilmiah, baik paper konferen maupun jurnal atau juga skripsi. Ya, itu deskripsi mata kuliah metodologi penelitian. Sehingga kompetensi yang wajib dikuasai oleh setiap mahasiswa pada mata kuliah ini adalah mahasiswa harus mampu melakukan penelitian, mahasiswa harus mampu membuat proposal penelitian, mahasiswa harus mampu membuat karya tulis ilmiah, baik paper konferen maupun jurnal, baik nasional maupun internasional, serta menyusun karya ilmiah skripsi. Itu kompetensi yang wajib dikuasai oleh mahasiswa pada mata kuliah ini. Nah, mata kuliah ini tentu sangat penting ya untuk mendukung kita tentunya dalam menyelesaikan kuliah. Terlebih pada kurikulum kita ya, bahwa di semester depan, semester 6, sekarang semester 5 ini ya. Ya Pak. Ya, di semester 6 kurikulumnya adalah hanya tinggal tinggal K3 dan pilihan minor. Ya. Pilihan minor terdiri dari 3, boleh salah satu dipilih. Pilihan minor yaitu yang pertama intensif, yang pertama research, yang kedua intensif, yang ketiga student exchange. Apa itu research? Research adalah penelitian. Sehingga di semester 6 nanti
apabila kita memilih pilihan minornya adalah penelitian atau riset, maka di semester 6 kewajiban mahasiswa adalah membuat proposal penelitian, di mana proposal penelitian itu dilihat, ditinjau dari beberapa parameter, yang kemudian ada 4 parameter peninjauan. Dari 4 parameter tersebut, total SKS-nya adalah sebesar 12 SKS. Nah, mata kuliah ini, metode penelitian ini, untuk menunjang di semester depan, bagaimana cara kita membuat proposal penelitian, bagaimana cara kita menuliskan laporan penelitian, bagaimana cara kita menulis jurnal, dan lain sebagainya. Karena di semester 7-nya, bagi yang mengambil pilihan minor riset, maka di semester 7 kuliahnya adalah melakukan penelitian dan outputnya adalah publish jurnal, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional. Jadi di semester 7 melakukan kegiatan penelitian yang jumlah SKS-nya sebesar 16 SKS. Jadi wajib publish jurnal, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional. Jadi pelaksanaan penelitian plus penulisan jurnal ada di semester 7. Di semester 6 baru proposal penelitian jika program yang dipilihnya adalah program penelitian atau program riset. Jika yang memilih program intensif itu adalah program magang. Kemana kita boleh magang? Boleh magang dengan perusahaan atau instansi-instansi pemerintah yang telah melakukan kerjasama dengan Lembaga Karir Universitas Nusa Putra. Apabila sebuah instansi tersebut belum melakukan kerjasama, jika mahasiswa berminat mau magang di sebuah instansi yang belum kerjasama dengan lembaga karir, maka mahasiswa boleh mengajukan instansi tempat magangnya. Misalkan kayak Pak Nurdin, Pak Wisnu, karena udah kerja di PU, sekalian aja magang di PU. Karena belum melakukan kerjasama, maka Pak Nurdin dan Pak Wisnu boleh mengajukan ke lembaga karir untuk bisa memilih tempat magang, yaitu misalkan PU Kabupaten atau PU Provinsi atau PU manapun. Itu bagi yang intensif atau program magang. Semester 6 yang mengambil pilihan magang, maka semester 6 harus membuat proposal magang. Ya. Kemudian semester 7 dan semester 8-nya adalah pelaksanaan magangnya, yaitu ikut kerja di sebuah instansi. Boleh cuma 1 semester, boleh 2 semester, semester 7 dan semester 8. Tetapi bagi yang mengambil 2 semester, di semester 8 masih magang, maka semester 8 sambil menyusun skripsi. Ya. Nah, bagi yang mengambil intensif tadi, ya bagi yang mengambil riset, di semester 8-nya mengubah dari penelitian, dari jurnal, dari laporan penelitian, penulisannya tinggal dirubah menjadi skema penulisan skripsi. Jadi yang mengambil program riset itu semester 6, 7, 8 itu semua merujuk ke skripsi. Ya. Kalau yang magang berarti beda hal. Skripsi mungkin saja tidak berkaitan dengan tempat magangnya, atau mungkin akan memilih skripsi yang berkaitan dengan kegiatan magang. Oke, yang ketiga adalah program pilihan student exchange. Apa itu student exchange? Student exchange itu adalah pertukaran mahasiswa. Mahasiswa Nusa Putra boleh mengambil kuliah di kampus lain yang telah melakukan kerjasama dengan Nusa Putra. Tetapi dengan catatan kampusnya adalah kampus yang di wilayah timur dan tengah. Untuk di wilayah barat tidak diperkenankan oleh Dikti. Ya, wilayah barat itu seperti Jawa Barat dan Jakarta gitu ya. Berarti nggak boleh mengambil magang di wilayah itu, harus di wilayah tengah dan timur. Misalkan Jawa Tengah, Jawa Timur gitu ya.
dan daerah-daerah lainnya yang wilayah timur. Kalau Jawa Tengah dan Jawa Timur kan masuk ke wilayah tengah. Gitu ya. Nah, semester 6 yang mengambil pilihan student exchange sama membuat proposal student exchange, proposal tentang rencana student exchange-nya. Kemudian di semester 7-nya melakukan pelaksanaan kuliah di tempat lain selama 1 semester. Mata kuliah yang diambil bebas, boleh mata kuliah apa saja di luar, dan program studi yang diambil juga bebas, tidak harus mengambil program studi teknik sipil, boleh prodi apapun, mau sosial, mau teknik boleh. Itu yang student exchange. Nah, selain melakukan di semester 7-nya selain melaksanakan kuliah di kampus lain, maka mahasiswa yang mengambil student exchange berkewajiban membuat laporan hasil student exchange. Ya. Jadi yang penelitian semester 7 wajib membuat laporan akhir penelitian, yang magang di semester 7 wajib membuat laporan magang, yang student exchange semester 7 wajib membuat laporan akhir student exchange. Nah, oleh karena itu, mata kuliah ini sangat mendukung terhadap kuliah semester 6, 7, dan 8. Ya. Oke, itu secara garis besar deskripsi mata kuliah. Yang kedua adalah sistem perkuliahan. Sistem perkuliahan di masa pandemi COVID-19 ini, kita mengacu ke peraturan ketentuan Kemendikbud bahwa kegiatan kuliah harus diselenggarakan secara online. Oleh karena itu, kuliah kita diselenggarakan secara online dengan 16 kali pertemuan. 16 kali pertemuan itu terdiri dari 3 kali live session. Ya. Live session pertama adalah sekarang. Live session yang kedua adalah di pertengahan semester atau sebelum UTS. Live session yang ketiga adalah di akhir perkuliahan atau sebelum UAS. Kemudian ada 11 kali pertemuan yang berbentuk materi, konten materi. Konten materi dapat terdiri dari 3 hal materi. Pertama bisa PPT, yang kedua lecture notes, catatan-catatan penting yang dalam file PDF. Kemudian yang ketiga, jika diperlukan ditambahkan video tutorial. Ya, jadi ada tiga kategori materi. Setiap sesi materi dilengkapi dengan kuis dan tugas diskusi. Kuis setiap sesi minimal 5 soal, dan tugas diskusi setiap sesi minimal 1 soal. Setiap sesi kuliah, jangka waktunya adalah selama 7 hari. Nah, mata kuliah ini dijadwalkan pada hari Minggu, maka insya Allah konten materi akan diupload pada hari Minggu, kemudian mahasiswa dapat mengerjakan kuis serta tugas pada hari Minggu dan maksimalnya sampai dengan hari Sabtu. Nah, apabila sampai dengan hari Sabtu tidak mengerjakan kuis serta tugas, maka mahasiswa dianggap tidak masuk kuliah. Jadi, mahasiswa yang dianggap masuk kuliah itu adalah mahasiswa yang mengerjakan kuis serta tugas tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya itu kapan? Yaitu sebelum waktu berakhir, sesi berakhir. Setiap sesi akan berakhir setiap hari Sabtu. Ya. Setiap hari Sabtu jam 16.00 sesi kuliah akan berakhir. Oke, selanjutnya adalah yang ketiga tentang proporsi nilai. Saya sudah buat dalam kontrak
kuliah kita. Ini waktunya tinggal 10 menit ya, nanti secara otomatis akan berhenti sendiri. Berdasarkan ketentuan akademik bahwa proporsi nilai itu terdiri dari 4 parameter. Yang pertama adalah absen. Kalau menurut ketentuan akademik, absen ini proporsi nilainya adalah 10%. Yang kedua adalah tugas. Berdasarkan ketentuan akademik, tugas itu proporsi nilainya 20%. Yang ketiga UTS. Berdasarkan ketentuan akademik, UTS itu proporsinya adalah 30%. Yang keempat UAS. Berdasarkan ketentuan akademik, proporsinya adalah 40%. Namun pada kesempatan ini kita buat kesepakatan tentang proporsi nilai. Apakah kita mau tetap mengikuti standar akademik dengan 10% absen, 20% tugas, 30% UTS, dan 40% UAS, atau kita akan membuat kesepakatan baru. Jika kita membuat kesepakatan baru, ketentuan yang diperbolehkan, jumlah antara absen dan tugas tidak boleh lebih dari 50%. Oke, sekarang adalah saatnya untuk menentukan proporsi nilai. Silakan jika ada usulan. Kita akan membuat ketentuan baru atau kita mengikuti standar akademik. Silakan jika ada usulan. Ini kalau setuju semua mahasiswa, Pak, yang di absensi itu bisa nggak 20% gitu, Pak? 20%. Ya. Yes. Terus yang tugasnya, tadi berapa yang tugas itu, Pak? Maksimalnya 50%, berarti ini maksimal 30. 50. Ini 25. 25. Ini 25 misalkan. Oke, sepakat seperti ini? Ya, bisa itu, Pak. Ya, sepakat Gimana seperti nih, ini. teman-teman, sepakat nggak? Yang lain silakan. Wong cepat ini waktunya mepet ini. Tadi tinggal beberapa menit, belum Iya. diabsen segala. Cukup, Pak, cukup. Ya, sepakat, Pak. Sepakat Ikut ya? Pak Nurdin Semuanya. aja, ikut Pak Nurdin aja, Pak. Jika sepakat Jangan seperti ini, ikut-ikutan. oke. Kalau bisa jangan Ikut sendirian. ikut-ikutan. Jika ini sepakat, Kakak pertama soalnya. saya ingin memperingatkan jika ini sepakat, ini absen ini komposisinya 30%. Jadi ini sangat berpengaruh terhadap nilai. Ketika kita tidak hadir, ini sangat berpengaruh terhadap nilai. Ini menjadi catatan penting ya. Oke, saya simpan dulu. Duh, kok gagal ya? Waduh. Itu masih ingat ya? Komposisinya 20, Masih, 30, 25, 25 ya? Iya, iya. Ya, betul. Oke, nanti diingat ya. Ya, Pak. Ya. Oke, saya rasa secara garis besar lab session pada kesempatan ini adalah itu yang penting disampaikan. Selanjutnya kita absen. Namun khawatir waktunya tidak selesai absen, saya mohon semua videonya dihidupkan dan saya akan foto untuk ditampilkan di absen supaya ketika yang merasa hadir di sini tidak di absen, ada datanya di Siakat. Nanti ini akan saya upload di Siakat. Silakan dihidupkan videonya. Kemudian setelah hidup videonya, boleh silakan dengan pose senyum termanisnya. Silakan. Bentar, Pak, 1, rapiin rambut dulu. 2, 3. Silakan senyum manisnya. Oke, ini ada berapa? 16, berarti ada 15 yang hadir ya. Sekali lagi. 1, 2,
Oke. Saya rasa cukup pertemuan ini. Ketua kelasnya di sini siapa? Ketua kelasnya siapa? Minta tolong ini yang hadir di data ulang. Khawatir nanti saya ada yang kelewat ngabsen ya. Nanti tolong didata ulang dan dikirim ke WA saya ya. Sebagai backup ya. Jangan sampai saya salah absen. Oke. Yang ada Inge Sundaryani serta ada siapa lagi tadi ya? Yang baru bergabung di kelas ini mungkin boleh share nomor kontaknya biar ada kontak dalam grup kelas ini, gitu ya. Bagi yang belum bergabung di grup kelas ini, silakan bisa lewat chat dan mohon ketua kelasnya untuk mencatat nomor kontaknya. Ini kayaknya yang baru gabung di sini ada Inge Sundaryani ya, dan mungkin ada lagi yang lain. Oke, saya rasa itu cukup lab session pada kesempatan hari ini. Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup? Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Tidak ada ya? Mungkin cukup, Pak. Cukup. Oke, kalau cukup saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.